Teori sistem manajemen basis data. Basis data. Basis data. Pengertian basis data, database, himpunan kelompok data yang saling berhubungan dan diorganisasi sedemikian rupa supaya kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Kumpulan data dan bentuk file, tabel, arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronik untuk memudahkan dalam pengaturan, pemilihan, pengelompokan, dan pengorganisasian data sesuai tujuan dan basis data seseorang dapat menyimpan sebuah informasi seperti data mahasiswa, kepegawaian, atau produk ke dalam media penyimpanan elektronik seperti cakram magnetik disk melalui perangkat lunak. Untuk kemudian data tersebut dapat kita gunakan sebagai keperluan database mempunyai 8 operasi dasar, diantaranya adalah create database, drop database, create table, drop table, insert, read, update, dan delete. Conceptual database design. Conceptual database design tujuannya dari tahap ini adalah untuk menghasilkan skema konseptual untuk tabel yang tidak tergantung pada sistem manajemen database yang saintifik, penggunaan model data tinggi seperti ER seperti digunakan dalam tahap ini. Di dalam skema konseptual dilakukan perincian aplikasi-aplikasi database dan transaksi-transaksi yang diketahui. Ada 2 kegiatan di dalam perancangan database secara konseptual. Perancangan skema konseptual pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan mencek tentang kebutuhan pemakaian terhadap data yang dihasilkan dari tahap 1, di mana tujuan dari proses perancangan skema konseptual adalah menyatukan pemahaman dalam struktur database, pengertian semantik, keterhubungan, dan batasan-batasannya dengan membuat sebuah skema database konseptual dengan menggunakan model data ER tanpa tergantung dalam sistem manajemen database. Ada 2 pendekatan perancangan skema konseptual. Terpusat, kebutuhan dari aplikasi atau kelompok-kelompok pemakaian yang berbeda tergabungkan menjadi satu set kebutuhan pemakaian, kemudian dirancang menjadi satu skema konseptual. Integrasi view yang ada untuk masing-masing aplikasi atau kelompok pemakai yang berbeda dirancang sebuah skema internal view, kemudian view tersebut disatukan ke dalam sebuah skema konseptual. Ada 4 strategi dalam perancangan skema konseptual: top down, bottom up, inside out, mixed. Transaksi. Merancangan karakteristik dari transaksi yang akan diimplementasikan tanpa tergantung dengan BDMS yang telah dipilih. Transaksi ini digunakan untuk memanipulasi database sewaktu diimplementasikan. Pada tahap ini diidentifikasikan input-output fungsional transaksi ini antara lain retrieval, update, dan delete, select, dan lain-lain. Hasil database secara konseptual. Hasil yang saya buat ini nanti saya akan perlihatkan di praktek selanjutnya. Pelanggan memilih tas melakukan transaksi. Logical database design. Logical database design adalah proses pembuatan suatu model informasi yang digunakan pada perusahaan berdasarkan pada model data spesifik, tetapi tidak tergantung dari database manajemen sistem DBMS yang khusus dan pertimbangan fisik yang lain. Fasilitas yang disediakan
DBMS antara lain memperolehkan user untuk mendefinisikan basis data, memperbolehkan user untuk menambah, mengubah dan menghapus serta mengambil data dari basis data, menyediakan kontrol akses ke basis data seperti security, integrity, konsistensi control, recover control system, dan user accessible katalog. Pada perancangan model logika, tahapan-tahapannya adalah menghasilkan kreator yang tidak kompatibel dengan model relasional, bertujuan untuk menghasilkan model yang kompatibel dengan model relation, yaitu menghilangkan many-to-many binary relationship type, menghilangkan many-to-many recursive relation type, menghilangkan complex relationship type, menghilangkan multi-valued attributes, memperoleh relasi untuk logical data model, bertujuan untuk membuat hubungan logika model yang mewakili entity, relationship, dan atribut yang telah didefinisi, menkripsikan komposisi tiap hubungan memakai database definition language DDL untuk relasi yang diikuti dengan daftar dari relasi atribut yang mudah, lalu mengidentifikasikan primary key dan primary key dari suatu relasi untuk memperoleh relasi untuk lokal data model. Maka diperlukan penjelasan untuk mendeskripsikan struktur yang mungkin dalam data model saat ini. Hasil database secara logika yang dibuat oleh saya. Pelanggan, ID pelanggan, nama pelanggan, ID pelanggan, primary key, tas, ID tas, nama tas, jenis tas, warna tas, dan harga. ID tas, primary key, transaksi, ID transaksi, total harga, tanggal transaksi, ID pelanggan, ID tas, ID transaksi, primary key, ID pelanggan, dan ID tas, foreign key. Physical database design. Physical database design adalah proses yang menghasilkan deskripsi implementasi database pada penyimpanan sekunder. Mendeskripsikan increment database yang menyimpan sekunder, relasi dasar, organisasi, file, dan indeks yang digunakan untuk mencapai akses yang efisien kepada data serta batasan integritas dan ukuran keamanan. Untuk berhasil membuat physical database design diperlukan memiliki pengetahuan fitur dari BDMS, termasuk sebagai berikut: pengaturan yang tentang objek database yang dilakukan oleh BDMS dan struktur physical dan file yang dibutuhkan untuk mendukung objek dan tabel tersebut. Rincian mengenai cara di mana DBMS kemudian mengintegrasi integritas imperial, kendala tipe data, dan fitur lainnya yang menahan implementasi dari objek database. Pengetahuan rincian fitur baru dan lama dan fitur tersebut antara lain dari DBMS yang akan digunakan, bahasa identifikasi data DDL, keterampilan untuk menerjemahkan physical design ke objek database yang sebenarnya. Hasil database secara physical. Database physical ini bedanya dari logical design adalah ada integer, varchar, date, dan lain-lain. Component format atau CMD. Contoh CMD. Ini contoh CMD dari praktikum saya. XMPP adalah sebuah paket perangkat lunak software komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata Apache, MySQL, dulu MariaDB, sekarang PHP, dan sementara imbuhan huruf X yang terdapat pada awal ketika berasal dari istilah cross-platform sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di 4 sistem operasi berbeda seperti OS, Linux,
OS Linux, OS Windows, Mac OS, dan juga Solaris. Contoh XMPP, screenshot dari saya sendiri. Oke, sekian dulu dari teori saya, dan selanjutnya kita akan ke praktikumnya. Sekian, terima kasih. Oke, kembali lagi dengan saya, dan ini praktikumnya. Praktikum membuat toko tas. Dan ini exam-nya. Lalu kita ke CMD dulu. CD miring CD exam CD MySQL CD bin MySQL .exe -u root welcome the Marriott monitor. Oke, berhasil. Terus kita cek show database. Ya, database aku ada ini. Lalu kita buat toko tas di database. Create database toko tas. Show database. Apakah ada toko tasnya? Ya, berhasil. Ada toko tasnya. Lalu kita buat tabel yang ada di toko tas ini. Kita use toko tas terlebih dahulu. Create tabel pelanggan. Ini kita lihat. Tapi ini gambar masih ada yang salah, belum sempurna ya. Create tabel pelanggan. ID pelanggan. Integer not null. Auto increment, jadi pelanggan untuk primary key. Nama pelanggan, varchar 25 not null. Lalu kita buat primary key-nya untuk ID pelanggan. Kita cek dulu benar apa salah. Primary key yang digambar salah, seharusnya A bukan E. ID pelanggan kita cek dulu. Enter. Yes, berhasil. Kita cek show database.
Ya, tabel kita sudah ada nambah pelanggan. Kita cek isi pelanggannya, apakah ID pelanggan dan nama pelanggannya masuk. Descript pelanggan. Ya, masuk dan berhasil. Lalu kita buat tabel tas. Ini tas. Tabel tas. ID tas integer not null auto increment buat primary key nya yang ada di tabel tas. Lalu nama tas varchar 25 not null. Jenis tas varchar 25 not null. Warna tas ini nanti varcharnya 25 aja, yang gambarin nanti saya ganti 10 jadi 25. Warna tas varchar 25 not null. Harga integer not null. Tidak menggunakan auto increment karena bukan primary key ya. Primary key ID tas. ID tas. Enter. Tutup. Ya, sudah berhasil. Lalu kita cek. Descript tas. Ya, sudah masuk ID tas, nama tas, jenis tas, warna tas, dan harga. Terus kita buat transaksi. Kita kecilkan dulu CMD-nya. Ya. Transaksi tas. Create tabel transaksi. ID transaksi integer not null auto increment buat primary key nya juga. Total harga in
integer not null. Tanggal transaksi kita menggunakan date ya. Tanggal transaksi date not null. Nah, baru foreign key. Buat foreign key ID pelanggan, integer ID tas, integer foreign key. Kita indeks dulu, indeks ID pelanggan, indeks ID tas. Lalu kita buat foreign key-nya. Pakai N ya, bukan H. Banyak yang salah di foto desainnya. ID pelanggan, reference pelanggan, memasukkannya tuh di dalam tabel pelanggan. ID pelanggan. Apakah sudah benar? Kita cek ya. Lalu kita masukkan on delete restrict on update cascade. Foreign key ID tas. Foreign key buat ID tas yang ada di tabel tas. Di tas reference tas ID tas. Kita cek dulu ya, sudah benar. Kita masukkan on delete restrict on update cascade. Kita cek dulu apakah sudah benar.
Terus primary key, buat ID transaksi, caranya dia menggunakan auto agreement. Ya, tutup. Ya, berhasil. Nah, kita cek. Show data. Salah. Show table. Ya, masuk pelanggan, tes, dan transaksi. Pelanggan, tes, dan transaksi sudah ada di tabel toko tas. Lalu kita cek isi transaksinya. Script pelanggan. Script. Di script. Transaksi. Ya, sudah masuk. Yes. Sudah selesai membuat tabel di dalam toko tas. Lalu kita selanjutnya mencoba masukkan data di dalam pelanggan. Select from pelanggan. Insert into pelanggan. Palus 0, tipe pelanggan pertama. Pelanggan pertama saya. Nama jadi koma. Yes, berhasil. Ini kita cek. Select from pelanggan. Ya, sudah masuk ID pelanggan, nama pelanggan. Ntar ID pelanggannya ini bisa terisi sendiri. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Tidak baru ketik lagi 1, 2, 3, dan 4. Tinggal ketik 0 aja. Lala. Nudin. Caca. Kita coba apakah berhasil. 4 pelanggan yang masuk. Select from pelanggan. Ya, berhasil. 4 pelanggan sudah masuk. Tipe Lala, Udin, Caca. Lalu kita cek di PHP My Admin-nya apakah masuk. Toko. Apakah ada toko tasnya ada, pelanggan, tas, dan transaksi. Pelanggan. Ya, masuk di dalam PHP My Admin. Cek waktu. Tinggal 1 menit lagi. Oke, sekian dari praktikum saya. Maaf kalau ada yang salah atau
ada kesalahan yang tidak disengaja karena masih belajar juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita paskan dulu.